dalam diri kalian. Simpan dan terapkan, kalian akan tepat waktu dan selalu aktif. Ya, berusaha setiap hari. Saya akan tepat waktu dan selalu aktif. Guru nanya apa, saya akan berusaha menjawab. Ya, karena keyakinan kelas ini baik untuk saya. Ya, saya akan menjadi anak yang lebih disiplin. Ya, saya akan menjadi anak yang tertib. Saya akan menjadi anak yang percaya diri. Saya tidak akan ketinggalan pelajaran. Apakah semua itu baik terasa? Tidak. Saya akan tepat waktu dan selalu aktif. Ya. Nomor 2, keyakinan kelas 6. Bekerja sama. Menjaga kebersihan kelas. Sudah ada grup tiga? Sudah melakukannya dengan baik? Sudah menjaga kebersihan kelas bersama-sama? Apakah menjaga kebersihan itu baik untuk kalian? Apakah menjaga kebersihan itu baik untuk kelas kita? Apakah menjaga kebersihan kelas berguna untuk kita? Apa contohnya? Misalkan, apa gunanya menjaga kebersihan kelas? Pak, belajarnya jadi nyaman. Ada lagi lain? Ajar. Nggak banyak nyamuk. Ada lagi yang lain? Ayo, tadi sudah komitmen selalu aktif. Ayo. Jadi nggak bau. Good. Apa? Nggak ada debu. Menjadi aman. Iya dong. Kalau misalnya ada banyak pilihan yang selain mana dong? Jatuh. Pak. Tidak terkena penyakit. Good. Kebaikan apa yang kita bisa ambil dalam bekerja sama menjaga kebersihan kelas? Ada yang lain? Aduh, aku tuh pengen jawab tapi aku takut. Ini aku masih ragu-ragu. Hey, nyata waspada. Selalu aktif. Meskipun tidak bisa secara cepat kalian menjadi aktif, menjadi seperti apa ya, MC kondang, selalu berusaha. Ada lagi mau berpendapat? Wah, lebih bagus belajarnya ya. Tapi kan luar biasa ya, dia udah mulai aktif ya kan? Nanti kita mau lihat di Devon kalau ruangannya kelas lebih fokus nggak belajarnya. Ya. Ada lagi mau berpendapat? Ada lagi? Manfaat menjaga kebersihan kelas? Ingat, menjaga kebersihan itu datangnya dari hati kita. Karena ada peribahasa mengatakan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ketika kita menjaga kebersihan itu adalah cerminan dari iman kita. Kalian lihat sampah di luar, ambil, masukkan ke tempat sampah. Karena dalam hati kita sedang melihat sampah nggak enak. Ya, siap bekerja sama menjaga kebersihan kelas? Kita akan ucapkan saya akan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Mulai. Saya akan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Harapkan dalam. Nomor 3. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tepat waktu lagi. Siapa yang mau berpendapat? Coba yang lain tadi yang belum berpendapat. Apa fungsi dan kebaikan ketika kita mengerjakan tugas tepat waktu? Ayo. Apa sih manfaatnya mengerjakan tugas tepat waktu? Ya, yang tadi katanya komitmen selalu aktif. Apa Muhammad? Manfaatnya ngerjain tugas tepat waktu, ngumpulin tugas tepat waktu. Apa dapat? Mendapatkan nilai, betul. Pak?
bagi kelompok yang dituju. Next, atau baik, bagi modul 1.4 ini ada satu materi yang bernama budaya positif, di mana pada program CGP budaya positif ini bertujuan untuk agar bagaimana siswa-siswi kita ini mempunyai profil pelajar Pancasila dan kita sebagai guru dapat memanusiakan manusia, dapat memerdekakan manusia, istilahnya dapat mengangkat harkat derajat anak-anak dalam pendidikannya secara bahagia. Next. Nah, materi pembahasan tentang sejawat yang sedang saya lakukan saat ini adalah yang pertama, makna keyakinan kelas, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol restitusi. Next, teman-teman. Kalau biasa kita membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas dalam program CGP ini ada yang disebut keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat apa bedanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini makna keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Next. Jadi, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Contoh yang sudah saya terapkan di dalam kelas 6A, contohnya tepat waktu dan selalu aktif. Tidak diterangkan tepat waktunya apa, apakah datang tepat waktu, selalu aktifnya itu masih abstrak gitu, jadi secara global. Sementara itu peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Itulah mengapa salah satu ciri dari keyakinan kelas yaitu peraturannya bersifat universal. Nah, salah satu yang bisa membedakan peraturan kelas dan keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu ada kata negatif, bukan negatif dalam arti tidak baik. Contohnya, tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan kelas yang biasa kita terapkan di dalam kelas kita. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih mengarah ke positif. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Atau lebih abstrak lagi, selalu menjaga kebersihan. Seperti itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia di sini adalah kebutuhan filosofis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Di sini nanti akan dibahas latar belakang kenapa sih anak nakal gitu ya, kenapa sih anak mau melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Salah satunya nanti mungkin akan ditemukan dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Mungkin di kelas kita ada beberapa anak yang kok bandel terus. Kenapa sih? Apa sih yang kurang dalam hidupnya? Kenapa sih? Apa sih yang mau dicari dalam dirinya? Mungkin salah satunya ada di 5 kebutuhan dasar manusia ini yang dia tidak penuhi. Next. Nah, jadi di sini ada yang namanya teori kebutuhan Maslow, di mana yang pertama adalah aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan kebutuhan fisiologi. Jadi konsep sekarang dalam memberi teguran, hukuman terhadap anak-anak, kita berfokus kepada ini dulu. Apa latar belakang anak itu melakukan kesalahan seperti itu? Contoh, ada anak misalnya ngebully temannya terus, kita cari dulu latar belakangnya. Ini anak kenapa sih? Mungkin kita setiap kelas ada anak-anak yang mempunyai apa ya, kelebihan energi, jadi dia selalu melakukan hal-hal yang negatif. Kita lihat apa dia pengen tampil, aktualisasi, pengen dilihat orang, pengen istilahnya lebih tereksplor dia dirinya, atau dia pengen penghargaan, atau dia kurang kasih sayang, atau dia merasa kurang rasa aman, atau dia memang sedang membutuhkan kebutuhan fisiologi seperti itu. Jadi setiap dasar anak melakukan kesalahan, kita harus fokus dulu mencari apa penyebabnya anak ini melakukan kesalahan. Next. Nah, ketika guru pun menghukum anak, sekarang kita tidak bisa lagi ketika anak salah, kita hukum lari 10 keliling. Kita suruh lagi dia mencatat 10 lembar alam, 10 lembar. Kita tidak bisa lagi menghukum dia dengan hukuman
kasihan sama guru, nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang sudah kontang panting? Itu adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi memposisikan anak itu sebagai menjadi rasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa bersalah telah melakukan suatu kesalahan. Sebagai teman, dia anak sama guru tuh merasa bahwa segala sesuatunya itu masih bisa dikondisikan. Udah deh, kesalahan kadang-kadang sebagai manusia melakukan kesalahan dan lain-lain. Nah, yang diharapkan adalah guru sebagai pemantau dan manajer, di mana bisa mengatur, bisa mengkondisikan anak agar tidak mengulanginya lagi. Di sini akan saya terangkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi memberikan satu kesempatan bagi pelanggar untuk menghindari suatu hukuman. Jadi anak itu masih kita beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Contoh begini ya Bapak Ibu, ketika anak itu melakukan kesalahan langsung kita hukum, kita kan tidak mendengar alasan dia kenapa melakukan pelanggaran tersebut. Contohnya, Kevin waktu itu tidak masuk 3 hari setelah pas. Saya tanya, kenapa kamu tidak datang ke sekolah? Dia bilang motornya tidak ada. Motornya dibawa orang tuanya dan tidak ada kemana. Ketika anak sudah jujur sama kita terhadap suatu kesalahannya, saya bisa memberikan restitusi. Ya, jadi proses restitusi kita masih memberikan kesempatan terhadap anak yang melakukan pelanggaran untuk menghindari hukuman. Kalau hukuman kan kita tahu ya. Kalau hukuman kan kita tanpa mengetahui penyebab anak itu melakukan, kita langsung hukum. Pada dasarnya melalui restitusi ini juga sudah sering kita laksanakan sebelum kita menghukum. Pasti kita nanya dulu, kok kamu begitu sih? Kenapa sih kamu nakal sama temannya? Kenapa kamu memukul teman? Itu aja kan sudah proses restitusi. Hukuman karena guru yang berbaik hati kepada pelanggar. Lalu konsekuensi senantiasa memberikan pelajaran kepada para pelanggar dengan membujuknya agar mengikuti perintah kita. Sebelum anak itu mendapatkan konsekuensi, pasti kita sudah bersosialisasi. Kalau kamu nanti nakal, sanksinya apa? Kalau kamu nanti melanggar peraturan 1, 2, 3 kali, konsekuensinya apa? Gitu. Jadi metode Merdeka Belajar sekarang yang katanya berpihak kepada murid, ya. Jadi tidak ada konsep lagi guru sebagai penghukum, gitu. Karena konsepnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara pun memanusiakan manusia. Jadi kalau informasi ini tidak disampaikan, ada kecenderungan nanti katanya kalau CGP, anggota CGP bisa menerapkan restitusi, lalu guru-guru yang tidak mendapatkan desiminasi modul 1.4 ini nggak tahu katanya gitu. Jadi nanti mereka menghukum aja, akan terjadi kesimpang-siuran bagaimana cara menghukum anak. Jadi di sini tidak akan ada lagi hukuman atau konsekuensi yang merugikan anak. Kita diharuskan berproses dahulu melakukan restitusi. Mungkin ada batasan berapa kali sebelum kita memberikan konsekuensi terhadap penghukuman anak. Tapi kita guru wajib melakukan restitusi, yaitu memberikan satu kesempatan bagi anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran untuk berusaha agar dia memperbaiki dirinya sendiri. Itu garis besarnya restitusi. Next, contoh. Nah, di sini ada contoh video penerapan restitusi. Dipause dulu, Rena. Ada speaker apa kita skip aja ya? Oh ya, dengan baik. Ini adalah contoh penerapan restitusi pada siswa yang melakukan kesalahan. Anak ini bernama Kevin, dia tidak masuk selama 3 hari. Bagaimana proses penerapan restitusi? Mari kita saksikan. Takut ya, dipanggil ke sini ya. Takut ya. Jangan takut, bukan bawa bapak Kevin. Jadi bertanya, kemarin Kevin benar atau tidak masuk selama 2 hari Pause, pantau. Nah, betul. ketika guru menanyakan kamu benar nggak tidak masuk selama 3 hari, itu namanya validasi kesalahan. Kita tanya dulu anak itu, kamu benar nggak melakukan hal ini? Itu tadi yang ada di dalam segitiga restitusi. Pertama-tama guru memvalidasi
Jangan takut, itu kan nggak bakal ngapa-ngapain ke Kevin.